وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pasal. Wa idza rama rajulu zaujatahu bizina, apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, fa alaihi haddul qadhf, maka si suami wajib mendapatkan hukuman atau dianggap melakukan qadhf, menuduh zina. Illa ayyukima bayyinatun, kecuali dia kemudian menegakkan bayyinah au yulain, atau kemudian dia melakukan li'an. Kalau tadi ila, kemudian bihar, nah ini yang ketiga yaitu li'an. Jadi seorang suami yang menuduh istrinya zina, dia kalau nggak bisa mendatangkan saksi 4 orang, maka dia masuk dalam kategori qadhaf, dia harus dicambuk 80 kali. Maka untuk membatalkan hukum qadhaf ini dia harus melakukan li'an. Fayaqulu indal hakim, maka dia berkata di hadapan hakim fil jami', di masjid jami'. Jadi kalau zaman dulu itu si apa namanya, si hakim itu atau persidangan itu biasa diadakan di masjid besar itu. Fil jami' alal mimbar fi jama'ati minan nas. Jadi harus mengatakan, mengucapkannya di depan jamaah manusia, kumpulan manusia yang biasa ada di masjid, dengan mengatakan asyhadu, aku bersaksi, billah, dengan menyebut nama Allah, innani, bahwasannya aku lam minas shodiqin, benar-benar orang yang berkata jujur, bima romaitu bihi zaujati, atas apa yang aku tuduhkan kepada istriku, fulanah minaz zina, istriku yang bernama fulanah, bahwasanya dia melakukan perbuatan zina. Wa anna hadzal walad, dan bahwasanya anak ini minaz zina wa laisa minni. Nah, jadi ceritanya istrinya ini punya anak, suaminya nggak terima gitu. Misal si bapaknya Jawa, ibunya Jawa, kok lahirnya bule gitu. Bapaknya nggak terima, maka dia mengucapkan ini, saya bersaksi demi Allah atau bersumpah demi Allah bahwasanya saya orang yang jujur, bahwasanya atas tujuan istriku fulanah, si fulanah ini, si dia ini, nah, dia melakukan zina. Wa anna hadzal walad, dan bahwasanya anak ini minaz zina, anak ini adalah anak hasil zina, bukan anakku, walaisa minni, bukan anakku. Diulangi arba umarot, diulangi sebanyak 4 kali. Asyhadu billahi, aku bersaksi, sumpah bahwasanya dia, istriku, sudah berzina dan aku tidak berdusta, dan bahwasanya anak ini bukan anakku tapi anak hasil zina, diulangi 4 kali. Wa yaqulu fil marratil khamis, dan dikatakan atau diucapkan pada kali yang kelima, ba'da ayyidul hakim, ya setelah dinasihati oleh hakim. Jadi sebelum yang kelima ini artinya sudah mengucapkan yang keempat ini, kemudian hakim ngomong, bener nih ya Mas gitu kan, kamu siap nih yang kelima nih ya, karena kalau udah yang kelima ini nih kata-kata pamungkas nih, kalau begitu terucap nanti bisa selesai nih pernikahan kamu nih gitu kan, dan bahkan selama-lamanya, dan bahkan orang-orang yang berdusta dengan menggunakan wasilah ilah ini nanti bisa mendapatkan adab beneran dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bener Mas ya gitu. Jadi hakimnya mewanti-wanti jangan sampai dia nyesal gitu kan. Maka begitu dia sudah melakukannya, atau hakim sudah melakukan itu tadi, nasihat itu, kemudian si suaminya ini sudah semacam apa ya, sudah mengokekan itu, ya oke, udah bener kok, saya beneran yakin kok dia berzina kok, untuk jelas anaknya tuh mukanya bule kok, nggak kayak saya kan Jawa hitam gitu kan, nah, itu istri saya juga orang Jawa yang nggak ada bule-bulenya dari mulai kakeknya dan seterusnya, jadi saya yakin gitu kan. Nah, maka yang kelima sumpahnya adalah wa alayya laknatullahi in kuntu minal kadibin, dan buat aku laknat Allah in kuntu minal kadibin, sekiranya aku berdusta. Ah, di sini kita dapat hikmah lagi nih. Bahwasanya kalau kita ingat pelajaran kitab nikah yang lalu kan dikatakan bahwa orang wanita yang berzina, maka anak hasil zina itu ya menjadi anak suami sahnya. Itu hukum asalnya begitu. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah al-waladu lidil firus, anak yang lahir itu punya yang memiliki ranjang, yang memiliki ranjang sah itu siapa? Ya, suaminya, hasil yang ada dalam ikatan pernikahan. Kok kemudian lahirnya ini anak yang secara ras berbeda banget gitu kan. Kalau tadi saya contohkan lahirnya bule padahal bapaknya ibunya Jawa dan itu.
Kan ini udah berbeda banget nih. Nah, maka kalau bapaknya atau suaminya nggak terima ya dia bisa kemudian melakukan ilah ini untuk menolak mengakui atau anak itu adalah anak dia. Tapi kalau dia nggak melakukan ilah ya berarti dia harus menerima anak itu sebagai anaknya, dan kalau nanti dia nikah ya harus dinikahkan oleh bapaknya yang sah ini, secara sah dalam artian bukan bapak biologis ya, tapi bapak secara hukum syar'i, yaitu yang masih terikat pernikahan dengan ibunya. Ya. Misal lagi bapaknya Jawa, ibunya Jawa, kok lahir anak negro gitu kan, hitam gitu kan. Nah, maka ini bisa bisa dibatalkan status anaknya dengan cara ilah ini. Oh, tapi ternyata istrinya setelah ditelusur, ternyata kakeknya yang ke atas itu ternyata orang negro ya. Berarti ya ada genetisnya. Kalau kayak gitu ya nggak usah sampai ke ilah ini. Tapi kalau benar-benar murni sampai atas ini nggak ada nasab orang negro atau orang bule, kok lahir yang beda. Maka disitulah kemudian seorang suami bisa menolak mengakui anaknya dengan cara mengucapkan ini. Kemudian wa yata'allaqu bili'anihi khamsatu ahkam. Dan li'an ini, terkait li'an ini ada 5 hukum, maaf. Pertama, sukutul haddi anhu. Jadi tadi suami yang menuduh zina istrinya sebenarnya harus dicambuk 80 kali, tapi karena dia sudah mengucapkan sumpah li'an, maka batal hukuman tadi. Kemudian yang kedua, wujubul haddu alaiha, yaitu istrinya berhak mendapatkan had zina. Jadi ketika suami udah mengucapkan gitu, maka istrinya dihukum zina. Harusnya. Harusnya gitu kan. Tapi nanti di poin selanjutnya, istrinya kalau nggak pengen dihukumi zina, ya dia harus mengucapkan sumpah yang semisal dengan itu. Tapi ini kita ngomong di sini dulu ya. Jadi kalau misalnya istrinya nerima, disumpahi gitu, dia nerima, diem aja, maka berarti istrinya ini harus dihukum rajam. Kemudian wazawalul firos, kemudian di sini dikatakan bahwasanya terjadi perpisahan di antara keduanya. Nggak boleh lagi tidur seranjang. Jadi sudah pisah, gitu. Sudah cerai. Gitu. Kemudian wanafyul walad, anak yang tadi, yang harusnya ini adalah anak si suami dalam pernikahan tadi, tapi karena suaminya nggak mau ngakuin karena rasnya berbeda, nah maka otomatis anak ini tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya yang mengucapkan li'an. Kemudian watahrimu alal abad, dan diharamkan balik selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan li'an, maka istrinya nggak bisa dinikahi lagi selama-lamanya. Ini masuk dalam kategori talak bain kubro. Jadi talak yang nggak bisa rujuk dan ini kubro besar gitu, sehingga dia nggak bisa balik lagi selama-lamanya. Kemudian di sini dikatakan wayaskutul haddu in anha bi an bin an tal ta'ina fatakulu. Jadi hukum had yang harusnya si istri ini dirajam, ini bisa digugurkan dengan cara dia juga mengucapkan li'an gitu. Dengan mengatakan apa? Ashadu billah, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah, anna fulanan, bahwasannya si dia, suami saya, atau si fulan ini yang tadi suaminya, hada, suamiku ini atau laki-laki ini, laminal kadibin, benar-benar dia adalah seorang pendusta. Fima romani bihi minazina, atas tuduhannya kepadaku bahwasanya aku sudah berzina. Artinya istrinya menolak. Demi Allah saya mengingkari tuduhannya dan saya bersaksi bahwasanya dia berdusta. Nah, dia ulangi sebanyak arba amarot 4 kali. Watakulu fil marotil khomisah, dan dia bisa ucapkan pada kali yang kelima ba'da ayya'idahal hakim, setelah hakim berikan nasihat. Gimana Mbak? Ini udah ngomong sumpah kalau kamu nggak ngakui loh, udah 4 kali loh gitu. Nah, jadi harus dipikir-pikir lagi loh. Ya Pak Hakim, saya yakin, saya siap untuk menerima semua konsekuensi atas lian saya gitu kan. Dipikir lagi loh Mbak, suamimu kan Jawa, kulitnya hitam atau coklat lah gitu kan. Kamu juga Jawa, terus kulitnya coklat. Ini lahirnya bule loh Mbak. Bule bener-bener bule, matanya biru, kulitnya putih, kulitnya merah gitu kan. Kemudian rambutnya pirang gitu kan. Ini padahal kalau kita cek ke telusur ke keluargamu nggak ada yang punya darah gitu. Keluarga yang laki-laki juga nggak ada gitu kan. Ayo dipikir-pikir lagi loh Mbak gitu. Nah, gitu. Tapi kemudian istrinya tetap nekat gitu kan. Enggak gitu kan. Saya yakin saya enggak
nggak salah, dia yang salah, dia yang berdusta gitu kan. Saya yakin ini anak dia gitu kan. Pokoknya sing perempuannya juga ngeyel, karena kalau dia nggak ngeyel dia nanti akan dirajam gitu kan. Maka perempuannya ini ngeyel, nah maka dia mengucapkan sumpah yang kelima, wa alayya ghadabullah, maka atasku aku siap ditimpakan kemurkaan Allah, ingkana sekiranya aku minas sodik, ingkana maaf, sekiranya dia minas sodikin, sekiranya suami si laki-laki itu adalah orang yang benar. Artinya kalau aku berdusta, aku siap menerima adab. Nah, otomatis ketika sudah terucap seperti ini dari seorang wanita yang dituduh zina oleh suaminya, maka batallah hukum rajam tadi. Ya, maka keputusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang berdusta ya dia nanti akan dapat laknat Allah, dapat adab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.